Udah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang masih kita rasakan sampai hari ini adalah kenikmatan bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dan mencurahkan pada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, dengan izin Allah kita bertemu kembali di majelis ini, di salah satu rumahnya di atas permukaan bumi, yakni di masjid, untuk melakukan satu aktivitas kegiatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, aktivitas yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan aktivitas yang kecil, bukan aktivitas yang rendahan, tapi aktivitas yang dinilai, dihargai surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aktivitas ini adalah bukan aktivitas yang kecil. Oleh karena itu, marilah sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, sama-sama kita memperbarui niat kita masing-masing duduk di majelis ini, sehingga menjadi bermanfaat letih dan lelahnya kita hari ini pada hari kiamat nanti. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari salah satu karya ilmiah ulama, yaitu kitab Sittu Durar min usuli ahlil asar, 6 landasan pokok untuk menggapai sebuah kebahagiaan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang sudah dipastikan berbahagia, yakni para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia yang dipastikan bahagia sesudah wafatnya. Dan tentunya hal ini tidak semerta-merta tanpa dalil kita berkata sahabat mereka adalah orang yang pasti bahagia sesudah wafatnya. Ini pun dijelaskan atau ini pun disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulla wa'adallahu al-husna
seluruh para sahabat tanpa terkecuali, semua para sahabat tanpa terkecuali dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Semua para sahabat dijanjikan oleh Allah langsung surga, sehingga kita dalam mengatakan bahwasannya 6 landasan pokok ini telah dilalui oleh orang-orang yang sudah mempraktekannya dan sudah berhasil karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan buat mereka surga sesudah wafatnya mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-95, la yastawi al-qaiduna minal mu'minina, tidak sama antara atau tidak sama kedudukan antara orang-orang yang beriman yang mereka tidak ikut berperang, ghairu ulil darari, mereka tidak ikut berperang dan mereka tidak punya uzur, wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, tidak sama kedudukan mereka, yakni kedudukan para sahabat yang tidak ikut berperang, yang tidak memiliki uzur, karena kalau mereka punya uzur tentunya mereka dapat pahala yang sama dengan siapa? Dengan siapa? Dengan orang yang ikut perang. Nyambung? Mafhum? Jelas? Allah bilang la yastawi al-qaiduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kedudukan orang-orang beriman yang tidak ikut perang dan mereka enggak punya uzur. Saat mereka enggak ikut perang ini, mereka enggak punya uzur. Kedudukan mereka ini yang enggak ikut perang dan enggak punya uzur itu beda di sisi Allah, beda dengan orang yang apa? Orang yang ikut perang, kedudukannya beda. Di sini disebutkan kata Allah ghairu ulil darari, mereka enggak punya uzur. Kalau mereka punya uzur gimana Mas? Kalau mereka punya uzur, mereka mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berangkat. Ya enggak? Iya apa enggak? Yakin enggak? Saya ulang ya. Saya ulang. Antum lihat ayatnya. Yang punya aplikasi Quran, antum lihat. La yastawi al-qaiduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Enggak sama ini kedudukan antara orang beriman yang enggak ikut perang, enggak punya uzur, enggak ikut perang, enggak punya uzur. Kalau enggak ikut perang punya uzur, sama enggak sama yang berangkat? Sama. Sama. Kedudukannya sama, pahalanya sama.
disamakan oleh siapa? Allah. Itu istimewanya agama kita. Itu istimewanya agama kita. Dan ini berita gembira dikabarkan oleh Allah maupun oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau misalnya semua harus memiliki kemampuan, tapi nyatanya tidak semua memiliki kemampuan, maka akan timpal dan Allah nggak adil. Ya nggak? Paham nggak? Contoh, tentunya hati kita sangat-sangat berharap pada Allah bisa datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Sahih? Hati kecil kita berkata, semoga Allah mengizinkan jasad kita ini bisa datang ke rumahnya di tanah suci sana di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kemampuan finansial yang tidak atau yang belum memungkinkan kita untuk berangkat ke sana. Sehingga sampai detik ini kita belum pernah untuk menunaikan ibadah haji di sana. Kalau tidak ada pahala niat, berarti Rabb kita zalim. Sahih? Karena kemampuan atau pahala ini hanya bisa diperoleh oleh siapa? Oleh orang yang mampu. Sementara kita jadi penonton, gak bisa berangkat. Sahih? Dan ini pun telah dirasakan oleh para sahabat Nabi SAW yang miskin, yang ditakdirkan miskin. Para sahabat datang menemui Nabi. Dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Mereka berkata pada Nabi yang mulia SAW. Apa yang mereka katakan pada Nabi yang mulia SAW? Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya, yang ditakdirkan punya harta, mereka mengalahkan kami dalam amal. Kata sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Nabi yang gak punya harta. Terus mereka memberi penjelasan pada Nabi, apa maksudnya? Kata mereka, kita bisa menyaingi ibadahnya orang kaya, sholat, kita bisa sholat. Orang kaya bisa puasa, kita bisa puasa. Tapi orang kaya bisa berinfak dan sodako dengan hartanya, sementara kita nggak bisa. Ini sahabat datang nemui Nabi, bukan ngiri karena orang kaya bergelimang harta, shopping sana sini, traveling setiap bulan atau setiap pekan. Bukan itu yang diirikan oleh mereka. Beda dengan kita, iri dengan orang kaya, iri pengen bisa nikmatin dunia. Sahih? Nyata. Tapi irinya sahabat kepada orang kaya, dan orang kayanya di zaman sahabat harta mereka keluar di jalan Allah, sehingga mereka yang miskin ngiri. Harta mereka keluar, kan kelihatan, nampak. Dengan hartanya nampak mereka beramal, sehingga apa? Bikin iri, bikin cemburu. Dan ini disebut dengan ghibthah, cemburu yang diperbolehkan, iri yang diperbolehkan. Dalam Islam disebut dengan ghibthah. Sahabat datang, bukan ingin menikmati dunia, bukan ingin menikmati dunia, enggak. Tapi sahabat pengen punya amal juga kayak gitu. Sahih? Dengan hartanya.
Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Yang membuat hati mereka tenang, hati para sahabat tenang, dan hati kaum muslimin tenang, khususnya mereka yang ditakdirkan miskin. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan pahalanya orang kaya dengan apa? Dengan amalan yang lain, diganti dengan cara yang lain. Dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi yang mulia? Bukankah telah aku beri pelajaran likulli tasbihin sadaqah. Setiap ucapan tasbih yang diucapkan oleh manusia adalah sedekah. Wa likulli takbirin sedekah, dan di setiap ucapan takbir sedekah. Wa likulli tahlilin sedekah, ucapan tahlil sedekah. Wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar sedekah. Nabi memberi penjelasan seperti itu pada para sahabat. Diganti, mereka yang kaya bisa beramal dengan apa? Hartanya. Mereka yang tidak punya harta bisa menyaingi dengan apa? Dengan amal yang lain. Jelas? Dengan amal yang lain. Ini bukti apa? Bukti keadilan Allah. Semuanya bisa menggapai derajat tertinggi di sisi Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Allah tidak lebihkan satu dengan yang lain. Semuanya bisa punya kelebihan yang sama. Tinggal bagaimana usahanya. Lihat sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Nabi. Mereka merasa apa? Kalah. Sahih? Mereka merasa kalah dalam apa? Amal. Yang miskin merasa kalah dengan yang kaya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, innama dunya li arba'in nafarin. Dunia itu diciptakan oleh Allah untuk 4 jenis golongan manusia. Saya hanya bicara 2. Saya hanya sampaikan 2 karena sesuai dengan pembahasan kita. Golongan yang pertama, golongan yang Allah takdirkan mereka hidup di bumi. Mereka punya ilmu din, mereka punya ilmu agama. Diberikan oleh Allah ilmu din, ilmu agama. Dan juga mereka diberikan harta. Komplit. Ini manusia paling komplit. Tapi jarang, tapi sedikit. Tapi ada dan enggak banyak. Dan enggak banyak. Ada tapi enggak banyak. Antum bisa cek riwayat keumuman para ulama itu minal masakin, orang-orang miskin. Kenapa? Kenapa Roni? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Mukhlis apa mukhlas? Mukhlis. Kenapa? Kenapa para ulama itu lebih banyak yang miskin daripada yang punya harta? Sahih, mumtaz. Waktunya habis untuk belajar. Waktunya habis untuk belajar. Wajar. Gak punya bekal dunia yang cukup, yang banyak. Sebagaimana bergelimangnya harta orang-orang yang mengejar dunia. Coba antum perhatikan. Coba antum perhatikan. Orang yang bekerja pagi sampai sore, ya, Roni, tambah lagi jam lembur, dengan orang yang bekerja hanya 2 jam sehari, itu dari sisi finansial beda. Sahih? Beda. Dari sisi finansial beda, dari sisi materi beda. Dia bisa dapat materi dunia, tapi dia ketinggalan apa? Ketinggalan apa? Ilmu din, ilmu agama. Ilmu din, ilmu agama.
Dan itu telah disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Telah dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu para ulama habis untuk belajar, untuk ilmu. Habis waktunya untuk ilmu. Gak ada ulama istilah setengah-setengah, gak ada. Istilah di dunia ini harus apa? Harus seimbang, dunia akhirat. 50%, 50%. Itu gak ada istilah ulama gitu. Antum cek dari ulama yang paling di antara ulama yang namanya kita kenal hari ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Itu bekerja untuk dunia berapa lama? 2-3 jam maksimal. Sisanya di mana? Maktabah. Berapa jam? Kurang lebih 15 jam dalam maktabah. Baca. Imam Nawawi meninggal umur berapa? 45. Beliau rahimahullah meninggal usia 45. Beliau pernah bilang begini. Kata beliau rahimahullahu taala, takriban kurang lebih, hendaknya seseorang yang telah diberikan hidayah oleh Allah untuk belajar ilmu agama menghabiskan waktunya, keumuman waktunya untuk belajar ilmu agama. Hendaknya seseorang yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah untuk belajar ilmu agama, hendaknya dia menghabiskan keumuman, bahkan dalam riwayat itu disebutkan seluruh waktunya untuk belajar ilmu agama. Terus kita sinkronkan ucapan beliau ini dengan apa? Dengan realita beliau. Beliau ngomong kosong atau nyata. Umurnya 45 tahun, karya ilmiahnya berapa? Lebih dari 100 jilid. 45 tahun. Kira-kira ada waktunya nggak yang kebuang? Ada nggak waktunya yang lewat tanpa ilmu? Umurnya 45. Luar biasa ya, ajib ya. Ntar ada kaitannya dengan wasiat. Kita berbicara tentang wasiat. Ini ada kaitannya tentang wasiat. Wasiat itu tergantung dengan kadar ilmu dan iman seseorang. Wasiat itu tergantung dengan kadar ilmu dan iman seseorang. Baik, kita lanjut dulu ke sini. Jadi antum paham ya? Bahwasannya orang yang nggak ikut perang karena tidak punya uzur, beda kedudukannya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah apa? Tinggikan derajatnya, lebih utamakan siapa? Orang yang ikut perang. Beberapa derajat. Ya. Antum kalau disebutkan derajat oleh Allah itu nggak bisa dibayangin, tingginya, mulianya, besarnya itu nggak bisa dibayangin dengan dunia ini, nggak bisa. Hatta setengah derajatnya aja kalau Allah yang tawarin itu nggak kebanding dengan dunia dan sisinya ini. Setengah derajatnya saja atau 0,1 derajatnya Allah yang tawarkan itu nggak ada bandingannya untuk dunia ini. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Dan kita akan tahu derajat itu besar kapan? Saat kita meninggal dunia. Saat itu kita tahu besarnya derajat itu. Sama seperti ketika Nabi katakan, Allah akan bangunkan rumah di surga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bisa menjalankan salat sunnah rawatib dalam satu hari. Ya. Berapa rakaat? 12. Dibangunkan di mana? Di surga. Para ulama jelaskan rumah yang dimaksud rumah al-qasr, istana.
Jangan antum bayangkan tipe 36 atau rumah-rumah yang paling mewah di dunia ini, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya, dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan. Ya. Kemudian yang menjadi pembahasan kita, wa kullan wa'adallahul husna, dan semuanya yang ikut perang dan yang enggak ikut perang dari sahabat semuanya dijamin surga. Itu pembahasannya yang berkaitan dengan judul kita, 6 landasan hidup berbahagia yang pernah dilalui oleh orang-orang yang pasti berbahagia. Siapa? Para sahabat. Ini akidah. Ketika ada pertanyaan, apakah seluruh sahabat masuk surga? Jawabannya iya. Tidak ada satupun yang tercecer ke neraka. Allah yang berkata, wa kulla wa'adallahul husna. Semuanya dijamin masuk surga. Semuanya dijamin surga. Allah menjanjikan surga buat mereka semuanya bila istisna, tanpa terkecuali. Baik, kita lihat tulisan atau apa yang dikatakan oleh penulis. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala, wa awwalu wasiyatin qaddamaha Luqman libnihi. Wasiat pertama yang diwasiatkan oleh siapa? Nabi Luqman, oleh Luqman kepada siapa? Kepada anak-anaknya. So, perhatikan. Apa katanya? Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Perhatikan, wasiat ini datang dari seorang nabi yang tahu bahayanya syirik. Bahkan nabi kita, nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, ma'akshal faqr alaikum. Saya tidak takut, saya enggak khawatir tinggalin kalian dalam kondisi kefakiran. Saya enggak khawatir. Nabi enggak mengkhawatirkan itu. Kenapa mesti khawatir? Siapa yang bisa jawab? Allah jamin. Allah udah jamin rizki setiap manusia, orang per orang. Sahih? Makanya ini tidak dikhawatirkan oleh Nabi. Ma'akshal faqr, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan. Karena setiap manusia telah ditakdirkan rizkinya masing-masing oleh siapa? Oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga itu tidak dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak khawatir itu. Apa yang beliau khawatirkan? Apa yang Nabi kita khawatirkan? Busitat alaikumud dunya. Allah bukakan, Allah bentangkan dunia di hadapan kalian. Mudah
Gampang mau dapat fulus, gampang. Mau dapat rumah gampang, mau dapat mobil gampang, mau dapat motor gampang. Mudah, dibuat mudah. Oleh siapa? Allah. Dibuat gampang, dibuat mudah. Tapi kalau nggak sadar, apa efeknya? Efeknya apa? Orang akan lupa pada tujuan penciptaannya, menyembah Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang akan lupa kebahagiaan yang sebenarnya, negeri akhirat. Ingat, Nabi telah mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat dikasih ujian oleh Allah, dan ujian untuk umatku apa kata beliau? Harta. Harta. Dan ujian untuk umatku adalah harta. Diuji oleh Allah harta. Dikasih kemudahan-kemudahan. Tapi efeknya apa? Lihat ya, lihat. Kita sama-sama apa ya? Melihat kehidupan realita. Melihat kehidupan realita. Antum belajar agama dari kecil sampai sekarang begini, grafiknya begini apa begini? Ya. Kita lihat realita. Umur berapa masuk TPA? Umur berapa masuk TPA? Kurang lebih 6 tahun ya. Sampai berapa tahun? 11? Hah? 15? Hah? 12? Kurang lebih ya. Keumuman, saya dulu ngajar TPA lama, kurang lebih 10 tahun di situ tuh, BDN. Yang bina saya Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Haryanto Abdul Hadi, beliau ustadz saya. Ya, itu yang ngajar saya. Yang bina kami beliau di situ, di masjid itu. Cikal bakal saya belajar agama dari situ. Salah satu ustadz yang pertama-tama ngajar saya beliau, hafizahullahu taala, sebelum saya keluar mencari ilmu di tempat-tempat yang lain. Kurang lebih 10 tahun ngajar TPA di situ. Dan rata-rata anak TPA itu stop saat masuk SMP. Rata-rata stop. Sahih? Stop TPA-nya. Masuk SMP stop. Finish. Finish. Finish yang salah. Anaknya sudah disibukkan dengan ilmu dunia. Anaknya sudah dijejelin dengan ilmu dunia. Stop. Finish. Ada yang sudah selesai bisa membaca, ada yang belum selesai, ada yang sudah punya beberapa juz hafalan, dan ada yang belum. Beda-beda. Tapi keumumannya finish. Saat usia SD selesai pindah ke SMP, berhenti. Kalaupun ada beberapa orang dan masuknya tidak full, seminggu paling 2 kali, itu udah maksimal. Karena udah ada kursus A, kursus B, kursus C, dan seterusnya. Lihat grafik pendidikan agama kita, grafiknya tuh. Masuk SMA habis, gak ada seminggu sekali juga, habis, plus, sahih, plus, gak kenal lagi masjid, gak kenal lagi masjid. Dulu saya ngaji kecilnya di situ, dia bilang dulu, sahih, nyata. Udah azan, sudah masuk mas, 1 menit lagi. Baik, kita lanjutkan nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bihi wa man walaha ma ba'd.
Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sejenak sebelum kita buka sesi tanya jawab. Di sini penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat ke-13 tentang wasiat beliau untuk anak-anak beliau, bahwasanya agar anak-anaknya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya semua atau ini bisa keluar dari lisan seorang Luqman karena keimanan. Karena keimanan pada Allah Subhanahu wa taala yang benar dan bahayanya kesyirikan. Yang bahwasanya pelaku kesyirikan atau dosa kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, PR kita sebagai orang tua adalah bagaimana mendidik putra-putri kita agar mereka mengerti, paham tentang tauhid, tentang yang menjadi lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Karena bahayanya luar biasa, mudaratnya luar biasa, yang mana jika seorang mati di atas kesyirikan, maka dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya ini yang menjadi fokus utama. Fokus utama siapa? Kita, orang tua. Ya. Bagaimana putra-putri kita, istri kita itu jauh dari perbuatan kesyirikan. Ya, jauh dari perbuatan kesyirikan. Terkadang hari ini tanpa disadari orang tua fokus dengan hafalan anaknya. Sahih. Dan hampir rata-rata orang tua fokus dengan hafalan anaknya. Orang tuanya lupa fokus terhadap tauhid anaknya. Orang tua tidak merasa bermasalah kalau anaknya ke kamar mandi sendiri takut, itu masalah. Itu masalah yang harus diselesaikan. Ya, jangan sampai salah dalam mendidik. Dibiarkan tumbuh berkembang anak yang penakut, anak yang bergantung pada makhluk. Ini masalah. Ya, bukan berarti menghafal bukan pendidikan yang baik. Tapi ada yang lebih baik. Ada yang lebih utama. Bagaimana mendidik putra-putri kita menjadi anak-anak yang bertauhid. Mentauhidkan Allah. Ana tanya sama antum, ada enggak penghafal Quran masuk neraka? Ada atau tidak? Ada. Siapa yang bilang? Nabi. Ana tanya lagi sama antum, ada enggak ahlu tauhid, benar tauhidnya masuk neraka? Berarti yang harus difokuskan apa? At-tauhid. Lihat apa yang diajar Nabi kepada Ibnu Abbas kecil. Ibnu Abbas kecil, Sogir, 10 tahun kurang lebih umurnya. Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah. Suf, perhatikan. Wahai anak kecil, jika engkau minta sesuatu, minta pada Allah. Pasti anak antum akan tanya. Kalau antum bilang, nak, kamu minta sesuatu, minta sama Allah, pasti anak antum akan tanya, Allah di mana? Sahih? Kan wujudnya nggak kelihatan, gimana cara ngasihnya? Antum jelaskan, Allah fis samana, Allah di atas langit. Zatnya ada di atas langit sana.
Mungkin dia akan tanya lagi, bisa nggak kita lihat dia? Bisa, kalau kita masuk surga. Karena hanya orang-orang yang dimuliakan yang bisa melihat zat yang mulia. Hanya orang-orang yang dimuliakan yang bisa melihat zat yang mulia. Mohon izin, istri-istri antum yang pakai cadar, yang tertutup, hanya antum orang-orang mulia yang dapat melihatnya. Tidak seperti apa? Tidak seperti wanita-wanita yang membuka auratnya, setiap orang bisa lihat, gak ada harganya, gak ada nilainya, hakikatnya nol. Sahih? Justru istri-istri antumlah orang yang paling berbahagia, yang hanya antum yang dapat menikmati keindahan, keelokan tubuh dari istri-istri antum. Harusnya bangga, bersyukur pada Allah, karena manusia nggak bisa nikmati istri antum kecuali antum. Sahih? Harusnya bangga, bersyukur pada Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti keumuman wanita yang bisa dinikmati oleh siapa? Oleh seluruh manusia. Sahih? Nyata? Dibuka auratnya, diumbar auratnya. Mana ada lomba kontes kecantikan tutup-tutup aurat, ada nggak? Nggak ada. Dibuka semua, ngablak-ngablak semua. Orang Betawi bilang gitu ya. Jadi keluar bahasa aslinya nih. Ya, ngablak-ngablak semua. Itu yang menang. Nggak ada yang ketutup menang. Emang nggak pernah ada yang ketutup ikut lomba? Ada nggak? Pernah lihat? Nggak ada. Nggak ada. Hah? Ada. Ada, kontes itu ada. Nggak pakai cadar. Baik, insyaallah. Pak Dedi nonton. Subhanallah. Ya. Baik, jamaah, kita lanjut. Ini yang dinasihati, diwasiatkan oleh Luqman. Lihat. Dan ini bahayanya besar. Ibnu Abbas dibilang, ya gulam, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sesuatu minta pada Allah. Anak antum akan tanya, Allah di mana ayah? Allah di atas langit, nak. Emang bisa? Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ayah perantara untuk menyampaikan rizkinya buat kamu, bukan ayah sumbernya. Antum juga yang salah, ngebesarin diri sendiri. Kita juga yang salah. Kalau nggak ada ayah, kamu nggak bisa makan. Antum siapa emang? Sahih? Benar nggak? Kita sendiri yang salah ngedidik putra putri kita. Sudah mengajarkan tawakal pada orang tuanya, betul nggak? Nyata nggak? Kepada siapa anak-anak kita tawakal? Pada siapa? Bapak ibunya. Kenapa bisa begitu? Karena bapak ibunya mau ngambil haknya Allah, mau ngambil kewajibannya Allah. Kan kita cuman perantara. Nanti kalau ditakdirkan antum duluan meninggal dunia, qaraf tuh keluarga. Karena antum meninggalkan keluarga yang bertawakal pada antum. Antum tidak meninggalkan keluarga yang bertawakal pada Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau tawakal pada antum enggak cukup-cukup. Kalau tawakal pada kita enggak ada cukupnya, karena memang kita enggak bisa mencukupi. Yang bisa mencukupi siapa? Allah. Siapa yang bertawakal? Allah udah tawarin, cuma kita enggak ambil tawaran ini. Belagu kalau orang Betawi bilang tuh. Betul kan? Songong. Allah udah tawarin. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Semua selesai. Bukti kita nggak tawakal sama Allah apa? Buktinya apa? Antum kerjaan tanggung, antum lanjutin, salatnya ditunda. Antum lebih tawakal sama kecerdasan para antum daripada Rabbul Izzah. Nyata. Karena antum merasa sanggup untuk menyelesaikan itu.
Makanya dibuat keder sama Allah, nggak selesai-selesai itu urusan. Benar nggak? Dibuat pusing karena antum mau ngurusin urusan itu sendiri. Harusnya selesai kan? Ketika takbir Allahu Akbar selesai. Selesai semua. Apa yang nggak bisa diselesaikan sama Allah? Jawab, ada atau tidak? Ada apa enggak? Ada enggak yang nggak bisa diselesaikan sama Allah? Ada apa tidak? Nggak ada. Cuman kita terlalu belagu. Cuman kita terlalu sombong. Ditabrak tuh waktu salatnya. Tadu lagi tanggung nih, pikirannya lagi fokus. Antum sudah bertawakal pada isi kepala antum. Berhenti, udah berhenti. Tek. Allahu Akbar, berhenti, nggak ada. Antum coba rasakan, buktikan Allah kasih jalan keluar buat antum setelah antum turuti kemauannya. Setelah kita menuruti kemauannya Subhanahu wa ta'ala. Emangnya bisa ayah Allah kasih kita? Bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Bisa, semuanya dia kasih. Dia jauh tapi hakikatnya dekat. Perantaranya bisa ayah, perantaranya bisa bunda, ibu, kakek, nenek, ya, paman, tante untuk memberimu rezeki. Jadi nak, kalau mau minta sesuatu, ini pelajaran tauhid. 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 Jangan kasih, jangan jadikan anak-anak kita tawakal sama kita pada Allah. Tawakal sama antum, selesai urusan antum, nggak ada anak antum penakut. Sahih? Ya nggak? Ah, kayaknya ayah nggak gajian, nggak bisa beli sepeda. Iya. Karena antum sudah mengambil kewajibannya Allah. Bisa jadi memang antum nggak gajian, memang antum gajiannya habis. Bisa jadi rizkinya datang dari kakeknya. Bisa jadi rizkinya datang dari neneknya sepeda itu. Sahih? Jangan dibatasi. Allah yang punya rizki, Allah yang punya mau. Gitu. Saya rasa ini lagi seru nih ya. Antum simpan dulu pertanyaannya, Pak Dedi dan semua. Ya, nanyanya 2 minggu lagi. Insya Allah. Kalau nanggung-nanggung ini kan seru gitu ya. Jadi nanti antum datang. Kalau dikasih jelas semua nanti ya enggak lah, bohong, enggak, strategi aja enggak. Saya mohon izin jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan bab ini pada pertemuan 2 pekan yang akan datang. Ya. Insyaallah kita lanjutkan, kita belajar berwasiat untuk putra-putri kita, untuk keluarga kita dengan wasiat orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Apa wasiat antum sebelum berangkat kantor? Jangan lupa sekolah, nak. Ya enggak? Pernah antum bilang, sholat jangan telat 4 waktu. Ya. Apa yang antum wasiatkan? Jangan sampai telat masuk sekolah, mau hujan, mau badai masuk. Gitu. Kalau TPA ngantuk tidur-tidur, kasihan kamu capek tidur-tidur, gitu kan. Makanya jadinya kayak apa? Kayak kita nih jadinya begini. Ya enggak? Kalau sekolah mau badai, mau hujan, mau bagaimana masuk TPA? Hah? Ayah capek, ngantuk, ya udah tidur, ntar ayah telepon ustadznya. Ustadznya kecil, nggak ada apa-apanya, sepele. Ya enggak? Diremehin ustadznya. Nanti antum tahu di hari kiamat mulianya pengajar agama. Makanya pengajar agama harus tinggi, nggak boleh merendahkan dirinya. Karena mereka mengajarkan kalam Allah, sebaik-baik perkataan di bumi ini. Dan itulah pekerjaan terbaik. Nabi yang bilang, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Enggak ada pengajar dipanggil dulu, enggak ada, orang datang. Beda dengan hari ini. Orang datang ke masjid-masjid. Hari ini pengajarnya dipanggil. Sahih? Nas'alullah al-afiyah wa salama. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Pak Dedi mohon izin.
ada acara qadarullah, ada acara jam 8. Insyaallah kita lanjutkan teman-teman semua. Insyaallah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya dan buat antum semua. Semoga jadi pahala apa yang kita lakukan pada hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.